Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan yang kondusif, dalam nuansa kebahagiaan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadikan beliau sebagai teladan hidup dan kehidupan kita. Untuk kajian kali ini masih dalam membahas Nasaihul Ibad, kumpulan nasihat pilihan yang disampaikan oleh beliau, ulama besar Islam asal Indonesia dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk tema kali ini adalah tentang 3 kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dengan 3 perkara. 3 kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dengan 3 perkara ini merujuk dari apa yang disampaikan oleh beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan pesan kepada kita. Thalathun la tudraku bi thalathil ghina bil muna wasyabab bil khidabi wassihatu bil adwiyah. Yang artinya ada 3 hal yang tidak dapat tercapai dengan 3 hal. Yang pertama, kaya tidak dapat dicapai dengan khayalan. Yang kedua, keremajaan tidak dapat dicapai dengan bersemir. Yang ketiga, sehat tidak dapat dicapai dengan obat-obatan semata. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari pesan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi dapat kita ambil pelajaran yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Bahwasanya kaya itu tidak dapat dicapai dengan khayalan dan berandai-andai, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian keremajaan itu tidak dapat dikembalikan dengan menyemir uban atau upaya yang lain. Begitu halnya dengan kesehatan atau sembuh. Itu tidak hanya bisa diraih hanya dengan obat semata, karena pada hakikatnya sehat dan sembuh itu berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika berpijak dari 3 hal ini, maka ini akan membawa pola hidup dan kehidupan kita yang endingnya adalah bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, itu adalah program-program kita sebagai manusia. Endingnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang ingin sukses misalnya, ingin kaya misalnya, itu tidak akan bisa hanya digapai dengan khayalan. Ada orang yang sudah dengan susah payah bekerja keras, mutar otak, banting tulang, peras keringat untuk mencari maisha dunia. Akan tetapi karena Allah belum mengizinkan ia berhasil, maka bisa jadi orang tersebut belum meraih kesuksesannya. Namun demikian, tidak boleh putus asa, karena berusaha adalah sebuah kewajiban, namun hasil adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini akan memberikan motivasi untuk kita. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kita kemudian berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya sebuah tatanan kehidupan kita di usia remaja. Keremajaan itu tidak akan pernah abadi. Keremajaan itu pasti akan ada akhirnya. Dan keremajaan itu tidak akan selesai hanya dengan disemir. Karena disemir itu adalah proses natural yang kemudian ketika itu akan tumbuh rambutnya kembali, maka akan muncul warna rambut menjadi putih kembali. Maka ditutupi bagaimanapun yang namanya keremajaan, pasti semuanya akan sesuai dengan hukum alam, bahwa masa-masa remaja itu pun akan mengalami keberakhiran. Kemudian sehat tidak dapat dicapai dengan obat-obatan semata. Ini memberikan inspirasi pada kita bahwa ketika kita sakit, ketika kita dicoba oleh Allah dengan kondisi yang tidak sehat, ketika kita berobat, itu adalah wasilah. Ketika kita minum obat, itu adalah wasilah. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita tidak boleh kemudian berputus asa tanpa ada upaya untuk mengobati diri kita ketika kita sakit. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar dari pesan yang disampaikan oleh beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mudah-mudahan dengan 3 hal ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa punya spirit dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan selalu terlimpah kepada kita semua, dan endingnya ketika kita menjalankan puasa, maka akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu predikat muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.